Komplek Polri Duren 3, di sana sudah ada Pak Agus Nurpatria. Di dalam kompleks? Siap. Di dalam kompleks tepatnya di mana? Di pos Tepatnya Satpam, itu jadi ada lapangan basket pintunya, beliau sudah ada di Komplek Polri Duren 3. Lalu Pak Irfan menghampiri beliau, Pak Agus. Pak Agus, itu ya Pak Agus yang itu. Saksi kan juga ada di sana, lihat kan waktu itu? Ada, betul. Kemudian pada saat itu, pada saat menghampiri Pak Agus, ada nggak perkataan dari Pak Irfan yang saksi dengar waktu itu? Jadi, mohon izin, jadi pada saat Pak Irfan sampai, kita jalan bertiga, Pak Irfan di depan, kami berdua di belakang Pak Irfan, lalu Pak Irfan menghampiri Pak Agus, salaman, lalu dirangkul Pak Irfan. Pak Agus sambil menunjuk arah CCTV yang ada di komplek di lapangan basket, sambil berkata, ambil dan ganti DVR. Ini yang menyampaikan Pak Agus. Ya, Pak Agus terdakwa itu ke Pak Irfan. Pak Irfan. Merangkul begini Ya. tangannya sambil menunjuk. Yang menunjuk berarti Pak Agus. Pak Agus. Yang ditunjuk DVR atau CCTV? CCTV yang ada Kamera. di kamera. Kamera. Terus kameranya yang mana? Ada nggak dicek berapa kamera yang ada di sana? Yang saya lihat hanya ada satu kamera. Satu kamera. Yang ditunjuk tadi kan sambil merangkul Iya, tadi menunjuk. sambil merangkul, menunjuk. Jadi posisi kamera itu ada di atas gapura masuk lapangan basket Komplek Polri. Mengarah kemana kamera tersebut? Mengarah ke jalan samping. Jalan samping kemana? Gangnya rumah Pak FS. Gangnya rumah Pak FS. Ya. Mengarah ke sana Iya. kamera itu. Itu yang ditunjuk. Ya. Hanya satu itu yang ditunjuk sama Pak Agus, Iya. terdakwa Agus ya. Kemudian itu perkataannya bagaimana tadi? Ambil dan ganti DVR. Ambil dan ganti di DVR. Itu yang disampaikan Pak Agus ke Pak Irfan. Pak Irfan. Akan menolak sepenuhnya keterangan saksi. Tidak ada satu pun yang benar dari keterangan saksi ini. Ya, terutama saya tidak pernah memerintahkan Irfan untuk mengambil dan mengganti. Perintah saya adalah cek dan amankan. Itu yang mulia. Itu ya. Kalau dia tadi katakan ambil dan ganti. Ya. Yang dia sebutkan Ya. tadi adalah ambil dan ganti. Itu perintah saudara. Yang dia dengar. Perintah kami cek dan amankan. Gitu. Ya. Kemudian setelah kegiatan selesai, perintah kami jelas koordinasikan dengan penyidik Jaksel. Ya pemirsa, Anda menyaksikan kabar khusus bersama dengan saya Maria Asegaf. Tadi kita sudah lihat ada beberapa cuplikan sidang terkait dengan sidang kasus perintangan penyidikan. Hari ini pun juga sidang kasus perintangan penyidikan masih akan berlanjut. Di mana hari ini mantan Wakaden B Ropaminal Divisi Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin akan membacakan nota keberatan atau eksepsi terkait dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 19 Oktober 2022 atau minggu lalu, di mana nanti eksepsi terdakwa Arif Rahman ini akan dibacakan pada hari ini. Informasi yang kami dapat dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dilaksanakan pada pukul 9:30. Tapi sebelumnya pemirsa, kami ingin hadirkan juga informasi mengenai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menggelar sidang terdakwa Irfan Widianto dengan agenda pemeriksaan saksi dalam kasus kematian Brigadir Yosua perkara perintangan penyidikan. Sidang kasus perintangan penyidikan kematian Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat digelar. Agenda berupa pemeriksaan saksi dari terdakwa Irfan Widianto yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada 8 orang saksi yang dihadirkan dalam sidang kali ini. Kedelapan saksi yang hadir merupakan saksi yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum. Para saksi yang hadir yakni Abdul Jafar dan Marduki, Satpam Komplek Duren 3, Chong Jiufung alias Afung selaku pemilik usaha CCTV, serta Supriyadi selaku buruh lepas. Sedangkan 4 orang saksi lainnya berasal dari anggota Polri, yakni pimpinan terdakwa di Bareskrim, Ari Cahya Nugraha alias Acai, Aditya Cahya, Tomser Kristianata, dan M. Muafri Bahtiar. Untuk mengambil, apakah DVR itu diambil, diganti atau bagaimana? Diganti Diganti. sama yang baru. Yang mengganti siapa? Apakah terdakwa atau ada
rekan terdakwa atau siapa yang mengganti? Ada saudara Afung yang mengganti. Afung? Ya, dia Saudara masuk Afung, ya? sama satu orang lagi masuk, saya juga kurang kenal. Peran Irfan dalam perintangan penyidikan atau obstruction of justice saat itu adalah mengambil CCTV dari pos pengamanan Duren 3. Irfan juga meminta bos pemilik CCTV Afung untuk mengganti CCTV yang diambil. Sedangkan CCTV yang diganti diserahkan kepada Cuk. Selain Irfan Widianto, persidangan juga akan menghadirkan terdakwa obstruction of justice lainnya, yakni Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo. Tim TV One mengabarkan. Ya, sementara itu terdakwa lainnya dalam kasus obstruction of justice yaitu Agus Nurpatria kembali menjalani sidang pada hari kemarin yaitu dengan agenda pembacaan keterangan dari sejumlah saksi-saksi. Sidang juga menghadirkan terdakwa mantan Karopaminal Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan. Kalau Anda sempat mengikuti jalannya kabar khusus kami pada hari kemarin, di mana sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua kemarin menghadirkan 7 orang saksi. Sedianya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menyiapkan ada 10 orang saksi, namun 3 berhalangan hadir. Sebelumnya Kombes Agus Nurpatria yang saat itu menjabat sebagai Kadin Abiro Paminal di Propam Polri disebut adalah orang yang pertama kali dihubungi oleh Hendra Kurniawan. Agus kemudian diperintahkan untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha untuk mengamankan CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Ya, tentu kita menarik jika kemudian mengikuti bagaimana jalannya persidangan pada minggu lalu pada 19 Oktober yaitu terkait dengan mantan Wakaden Biro Paminal Divisi Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin di mana dirinya lah yang kemudian mengungkapkan bagaimana CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo itu terkuak. Karena CCTV inilah yang kemudian menjadi fakta kunci awal di mana mematahkan berbagai skenario terhadap Verdi Sambo yang menyatakan sebelumnya skenario awal itu terjadi tembak-menembak antara Brigadir J dan juga Baradae di mana Verdi Sambo hadir pada saat Brigadir J sudah terkapar meninggal dunia. Namun ternyata dari hasil persidangan kemarin kita tahu bersama dari hasil CCTV menunjukkan kehadiran dari Brigadir Joshua kemudian juga Putri Chandrawati termasuk juga Verdi Sambo. Dari sanalah kemudian kita mengetahui bahwa ternyata Verdi Sambo hadir di rumah Duren 3 pada saat Brigadir Joshua masih hidup. Nah, menarik juga kalau kita akan dengarkan bagaimanakah jalannya persidangan terkait dengan kasus perintangan penyidikan yang akan berlangsung pada hari ini dengan terdakwa Arif Rahman Arifin yang akan membacakan nota keberatan atau eksepsinya. Nah, kita ingin mendengar berbagai pandangan dari narasumber kami sudah terhubung. Ada pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Heri. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maria. Ya, baik, Mas Heri. Menarik tentu kalau kita mengikuti jalannya persidangan beberapa hari terakhir ini termasuk juga dalam kasus perintangan penyidikan ini yang kemudian membuka berbagai fakta-fakta. Nah, kalau menurut Anda apa yang kemudian Anda harapkan akan kemudian dinyatakan oleh seorang Arif Rahman Arifin terkait dengan kemudian bisa mengungkapkan berbagai kebenaran material? Karena kan kita tahu juga bahwa Arif inilah yang kemudian menghapuskan file CCTV, merusak juga laptop yang kemudian digunakan untuk menyaksikan CCTV ini kalau kita mengacu ya pada dakwaan JPU. Mas Heri. Ya benar Mbak, bahwa yang perlu diingat pembelaan yang dilakukan itu nanti akan kemudian diuji dengan keterangan atau informasi yang disampaikan oleh saksi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya apa yang disampaikan oleh siapapun, tidak hanya Bang Irfan ya, tapi siapapun dalam konteks ini akan kemudian diperhatikan kesesuaian dengan alat bukti yang lain. Jadi menurut hemat saya tidak ada gunanya bagi Bang Irfan ya untuk kemudian tidak menyampaikan yang sebenarnya, karena hal itu malah menurut saya akan mempersulit dan juga secara posisi hukumnya tidak akan baik begitu. Jadi yang dibutuhkan hanyalah menyampaikan yang sebenar-benarnya, seterang-terangnya saja. Karena kalaupun bisa didesain bahasanya, tapi kan alat buktinya bicara nanti. Kalaupun alat buktinya kemudian bisa ditanggulangi untuk kemudian di-counter dengan berbagai macam alasan,
setidak-tidaknya ada saksi lain yang mungkin akan menunggu untuk menyampaikan keterangan yang sebenarnya. Atau malah ada fight back dari masing-masing terdakwa yang lain kan, yang mungkin menyatakan ya nggak begitu. Ya, ini jadi menurut saya agak riskan rasanya kalau seorang terdakwa bukan hanya untuk posisi yang saat ini saja ya, untuk tidak menyampaikan yang sebenarnya karena keterkaitan dan keterikatan dengan saksi maupun alat bukti lain itu pasti akan menjadi concern dari majelis hakim maupun bagi mereka yang menghadirkan atau menjadi pihak yang ada di dalam persidangan hari ini gitu. Ya, Mas Heri, tentu itu kan harapan kita bagaimana kemudian dilihat dari posisi hukumnya tentu harus disampaikan dengan sejujur-jujurnya. Tapi kalau kita melihat dari sisi terdakwa, tentu kemudian hak juga untuk bisa melakukan pembelaan diri. Tapi kemudian kalau kita bisa tarik artinya apa yang disampaikan nanti pada sidang hari ini tidak hanya kemudian bisa menyelamatkan diri sendiri saja, tapi juga kemudian turut menyelamatkan tersangka lainnya dalam hal ini Verdi Sambo. Ya, kalau hari ini tadi apa kegiatannya, agendanya kalau nggak salah eksepsi ya. Kalau eksepsi kan berarti dia belum masuk pokok perkara ya. Karena itu akan bicara tentang tangkisan terhadap dakwaan yang diajukan oleh jaksa sebelumnya. Maka dia akan menyoal masalah kompetensi relatif maupun absolut. Kemudian juga akan menyoal masalah dakwaan yang tidak dapat diterima atau dapat dibatalkan demi hukum. Nah ini kan ketentuan aturan hukum acara yang menyatakan tuh nggak boleh masuk ke pokok perkaranya. Berarti nggak boleh substansi perkara disinggung di situ. Tapi kalau ini sudah lewat dan kemudian ini masuk ke pembuktian, berarti kan ada keterangan saksi tadi Mbak Maria ya. Maka dalam hal ini, sekali lagi, saksi itu kan dalam kapasitasnya pasti hanya akan berbicara terhadap beberapa poin ya. Bahwa dia melihat tindak pidana tersebut, dia mengalami sendiri. Itu yang penting dalam konteks ketika seorang itu menjadi saksi. Maka dalam konteks dia mendengar dari orang lain itu nggak bisa dikatakan dia memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Maka tentunya untuk pembelaan yang terbaik adalah poin bahwa ini bukan bermaksud mengajari kuasa hukumnya juga ya, saya rasa kuasa hukumnya juga sudah punya strategi untuk kemudian melakukan pembelaan di muka sidang. Tapi sekali lagi kalau bicara tentang strategi pembelaan itu tentunya tetap juga tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang ada, tentunya hukum acara ya, apalagi menghalalkan segala cara. Dengan cara misalnya kemudian mendesain suatu hal yang kemudian kontra terhadap fakta yang ada. Nah, saya rasa itu perlu jadi parameter, perlu jadi framing awal bagi pembuktian siapapun. Karena walaupun tadi benar kata Mbak Maria, boleh saja seorang itu menyatakan tidak bersalah, tidak tahu akan tindak pidana, tapi sekali lagi ini proses durasi sidangnya masih panjang Mbak Maria. Yang akan kita tanyakan apakah konsistensi atau kejutan-kejutan di tengah persidangan itu tidak pernah ada. Nah, kalau ada kan nanti akan malah merubah posisi yang sudah sebenarnya sudah baik begitu kalau seandainya menyampaikan yang sebenarnya saja. Ya, saya tertarik Mas Heri untuk kemudian membahas sebenarnya substansi dari eksepsi itu sendiri, dari nota keberatan itu apa yang kemudian bisa mempengaruhi hakim begitu ya. Karena kalau kita lihat beberapa waktu lalu pada saat Verdi Sambo menyampaikan eksepsinya ditolak oleh hakim dikarenakan memang kemudian masuk ke dalam unsur material. Jadi kemudian itu tidak termasuk dalam substansi eksepsi tersebut. Nah, artinya adalah kalau misal kemudian kita bisa masuk ke ranah substansinya Mas, pertanyaannya adalah apakah kemudian ini juga bisa mengarah meringankan atau justru memberatkan tersangka lainnya. Dalam hal ini kita kalau lihat terdakwa yang dihadirkan pada awal persidangan ada Verdi Sambo, kemudian juga ada Putri Chandrawati dan juga beberapa terdakwa lainnya. Kita akan tahan dulu ya Mas ya, jawabannya nanti usai jeda. Kabar Khusus akan kembali untuk Anda.